Artinya prosesnya juga sudah berjalan sebenarnya. Proses kami sudah pembentukan berjalan. kabinet itu ya. Ya. Tapi dalam proses ini, kalau boleh jujur ada yang titip menitip. Posisi. Kalau di daerah lain Kami tuh ada. sampaikan nih dalam podcast hari ini ya. Iya. Kalau ada dalam melakukan mutasi dan rotasi, ada yang pertama bayar, dimintai uang, laporkan kepada saya pastikan yang melaporkan aman, tidak saya publikasikan. Yang kedua, saya pastikan yang bisa menunjukkan buktinya, melaporkan kepada saya. Kalau ASN, saya promosikan naik pangkat. Dan tadi Kalau ASN saya promosikan naik pangkat. Kalau non ASN, saya kasih hadiah. Karena kami ingin, contoh, lebih dari 100 jabatan kepala sekolah, kepala dinas pendidikan kami panggil. Kami serahkan sepenuhnya kepada dinas pendidikan untuk mencari dan menentukan siapa orang-orang yang layak untuk menduduki jabatan kepala sekolah. Saya tidak akan menyebut nama, karena dinas pendidikan yang lebih paham kesiapan sumber daya manusia para guru yang sudah mengikuti beberapa seleksi untuk menduduki jabatan kepala sekolah. Jadi bisa dikonfirmasi ke dinas pendidikan, ada tidak bupati dan wakil bupati menitipkan nama? Saya pastikan tidak ada, padahal itu hak prerogatif kami. Tapi kami tidak mengusulkan nama. Kenapa kami tidak mengusulkan nama? Pilih yang terbaik, karena kami akan mempersiapkan beberapa sekolah percontohan yang terbaik yang ada di Kabupaten Bogor. Itu Boleh kalau di spill berarti Apa tuh? pengisian yang kosong dulu. Untuk kepala sekolah iya. Lalu untuk camat kita mengisi yang kosong. Kalau camat mungkin ada sedikit penyegaran. Kita akan coba memutar melakukan rotasi beberapa camat-camat. Tujuannya hanya satu, demi kebaikan para camat sendiri. Contoh, kita sudah cek, ada camat yang tinggalnya di perbatasan Kota Bogor dan Kabupaten Bogor, tetapi berdinasnya, bertugasnya di wilayah ujung mendekati perbatasan Lebak, Banten. Tejo. Jaya. Bu Camat Sukajaya. Gue suka aja ya. Saya belum kenal dengan Bu Camatnya, belum bertemu dengan Bu Camatnya, tapi kita akhirnya harus objektif bahwa efektivitas, apalagi seorang perempuan, harus berangkat kerja mungkin jam 4 pagi buat ngejar supaya tidak macet, harus sampai Sukajaya. Lalu sore hari harus pulang ke Kota Bogor, dan itu dilakukan rutinitas setiap hari. Kan kita pun berpikir secara psikologis manusia, punya anak, punya suami yang harus dilayani, anaknya pun harus mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya. Nah, pemerintah pun harus peka menempatkan orang-orang tersebut, bukan hanya walaupun ini ladang pengabdian siap ditempatkan dimanapun, tetapi hari ini kita pun ayo yang objektif supaya efektif, efisien dan dapat melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya. Berarti dalam waktu dekat ya? Kami menunggu keputusan dari Kementerian Dalam Negeri memberikan izin, mudah-mudahan dalam waktu dekat, karena kami ingin cepat jalannya roda pemerintahan bisa berjalan maksimal. Tapi tadi yang perlu kita garis bawah itu tidak ada titip menitip, tidak ada uang, dan ada hadiah kalau yang tahu informasi tersebut. Tapi jangan dipiralkan, sampaikan langsung ke Pak Bupati. Ya, karena bicara viral juga di tengah arus media sosial yang deras ya, beberapa hari belakangan kita juga diviralkan dengan ya berita-berita kades ya, termasuk kades ya Pak Bu. Betul. Itu kades gimana sih? Ya ada kades Cicadas, yang Jambon Mekar, kan beberapa teman-teman mungkin meng-highlight itu gitu Pak Bu. Itu ramai juga itu. Jadi kalau itu kita harus mengakui bahwa yang salah adalah Bupati Bogornya. Kenapa? Ini objektif. Kenapa yang salah Bupati Bogornya? Pertama, kebijakan-kebijakan tersebut turun pada saat bulan suci Ramadan sudah berjalan. Maka beberapa kebijakan-kebijakan dari pusat, kebijakan-kebijakan dari provinsi, dari Gubernur Jawa Barat, peraturan gubernur, maka kami pun mengeluarkan surat edaran maupun beberapa peraturan bupati yang kami keluarkan. Pada saat aturan-aturan tersebut kami keluarkan, ternyata surat-surat dari para kepala desa ini ada yang sudah berjalan
sebelum surat tersebut surat himbauan atau surat edaran tersebut kami kirim ke SKPD, ke kecamatan, ke pemerintah desa maupun ke kelurahan. Jadi apabila ada suatu hal yang salah saya, kami mengakui yang salah saya. Lalu pada saat saya salah, nanti netizen juga pasti rame, mau ngebully mau apa. Inilah risiko jabatan saya. Tapi harus diingat baik-baik. Apa yang harus diingat baik-baik? Pertama, kami pun akan mengambil langkah-langkah. Bukan akan, tapi sudah kami ambil langkah-langkah. Pemerintah Kabupaten Bogor dalam hal tindak disiplin aparatur sipil negara, pemerintah desa, maka kami punya namanya inspektorat. Di dalam inspektorat ada apa? Ada APIP. Kami minta inspektorat menindaklanjuti, kami minta APIP untuk menindaklanjuti. Tetapi hari ini Bogor punya kepentingan yang lebih besar. Kita mengajak kepada seluruh lapisan masyarakat. Tadi kenapa Bogor punya kepentingan yang lebih besar? Kepentingannya adalah satu, kita pengen punya masa depan yang baik buat Kabupaten Bogor. Dan teman-teman di luar, saya tahu kemampuan teman-teman jauh lebih baik daripada saya. Ide dan gagasan teman-teman jauh lebih baik daripada saya. Daripada hari ini kita riuh di media sosial, ayo datang. Kita duduk bersama, diskusi bersama, banyak hal yang harus kita selesaikan bersama-sama. Siapa tahu ide dan gagasan Bapak, Ibu, rekan-rekan sekalian itu jauh lebih baik dan dapat bermanfaat buat masyarakat Kabupaten Bogor. Karena kalau bicara dari media sosial, tidak semua media sosial dapat kita ambil untuk menjadi dasar kebijakan. Tetapi yang terjadi dengan para kepala desa, jangan kejadian 1 atau 2 atau 3 kepala desa atau oknum kepala desa. Hal ini akhirnya membiaskan beberapa tokoh-tokoh masyarakat yang sudah berjuang mati-matian buat masyarakat. Contoh satu, kita orang timur, tidak perlu berterima kasih kepada bupati dan wakil bupati, tapi teman-teman harus ingat-ingat baik-baik. Kejadian bencana Bojongkulur, Kecamatan Gunung Putri, banjir bandang. Apakah rekan-rekan tahu kepala desa nggak pernah pulang, tinggal di posko bencana, meninggalkan anak istrinya, tiap pagi memastikan sampai lapor berkali-kali, Pak, beras hampir habis, Pak. Masyarakat kita butuh makan, kita cari beras. Pak, lumpur masih numpuk, Pak. Yang titik sana belum tersentuh, titik sini belum tersentuh. Pak, BPBD sudah kelelahan. Camat Gunung Putri, Kades Bojongkulur yang setiap hari 24 jam ada di posko bencana. Lalu rekan-rekan BPBD, rekan-rekan Damkar yang sudah kelelahan akhirnya minta bantuan TNI dan Polri untuk turun bersama-sama. Apakah ada yang mengucapkan terima kasih buat mereka? Ya. Dan nggak dipiralkan tuh sama netizen. Saya sangat mengapresiasi. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh tokoh masyarakat, TNI, Polri, Dinas Perhubungan, Satpol PP, lalu Dinas Kesehatan, para relawan, dan beberapa kelompok lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang mereka merelakan waktunya untuk berkumpul dengan keluarga, tapi di bulan suci Ramadan mereka ada di beberapa posko-posko untuk melayani masyarakat. Mereka ada di lokasi bencana setiap hari untuk membantu penanganan bencana. Selesai penanganan bencana hari ini, rekan-rekan yang lain sebagian besar merayakan mudik lebaran. Berkumpul dengan anak, istri, saudara, kerabat, kawan lama. Tapi apakah kita lupa di posko-posko lebaran itu ada rekan-rekan kita yang tidak pulang mudik, yang tidak libur ya, Pak? Tidak libur, memastikan rumah yang ditinggal aman, memastikan jalur mudik aman, memastikan para pengendara kendaraan bermotor yang menggunakan kendaraan bermotor kalau terjadi kecelakaan, tim kesehatan standby 24 jam. Apakah teman-teman lupa call center 112, comment center Kabupaten Bogor yang tidak henti-hentinya menerima telepon aduan masyarakat? Mereka tidak pulang, ada di balik layar komputer. 24 jam. Kita orang timur. Daripada kita selalu berpikir mencari keburukan dan kejelekan orang, apakah kita lupa apa susahnya mengucapkan terima kasih buat mereka?
sekali-kali mengapresiasi lah. Satu kata terima kasih itu semangat yang luar biasa buat mereka. Siap. Ya, tapi benar. Ya, medsos itu hutan rimba kan ya, tadi yang Pak Bu Semua bilang. hak, semua orang punya hak. Kebebasan bersuara, kebebasan berkumpul, kebebasan berserikat, berkumpul dilindungi undang-undang. Itu betul. Tapi ingat, kita harus memposisikan diri kita ada di mana. Ya. Contoh, bayi yang baru lahir, dia tidak akan bisa berlari. Dia hanya bisa menangis. Yang ada rame, hanya nangis. Setelah dia belajar menangis, dia akan belajar merangkak. Setelah dia belajar merangkak, dia akan belajar untuk berjalan. Setelah dia belajar berjalan, dia akan belajar berlari. Setelah dia belajar berlari, mohon maaf saya nak kemarin sore. Tapi titik terakhir apa? Dia akan belajar menghargai dan menghormati orang. Inilah yang disebut budi pekerti. Tinggal kita menentukan, kita ada di nomor berapa. Jadi buat saya, sebagai kepala daerah, yang baru menjabat kurang lebih 30 hari, dibusukkan, dijatuhkan, itu hal biasa. Jangan jadi pemimpin kalau tidak mau dikritisi, tidak mau dibusukkan, tidak mau dibuka-buka aibnya. Tapi tujuan saya hanya satu. Ini baju yang saya pakai, ini bukan baju bupati. Ini logo pelayan. Loh, ini baju pelayan masyarakat. Jadi kalau jadi bupati nggak mau dibusukkan, ya jangan jadi bupati. Loh, habis ini pun saya dibully banyak orang. Loh, tapi ini baju pelayan masyarakat Kabupaten Bogor. Tapi saya bukan hanya sekedar pelayan. Kalau Bogornya mau berubah, Bogornya mau bangkit bersama-sama, dan Bogor punya harapan besar dengan segala potensi yang dimiliki Kabupaten Bogor, ayo bareng-bareng. Bogor hari ini membuka pintu seluas-luasnya. Kami butuh dukungan dari seluruh masyarakat, kami butuh ide-ide yang brilian, kami butuh terobosan-terobosan. Mari duduk bersama membangun Kabupaten Bogor 5 tahun ke depan yang lebih baik lagi. Saya tidak punya apa-apa, yang saya miliki hanya kekuatan rakyat Kabupaten Bogor. Ya, semangat kolaborasi itu yang harus kita jaga ya. Tapi Pak Bupati, tantangan lainnya itu datang dari sisi anggaran, karena pemerintah pusat kan belakangan ini sangat gencar dengan efisiensi. Bahkan seluruh daerah juga harus memangkas anggaran. Nah, ini berdampak nggak terhadap rencana pembangunan kita minimal tahun ini yang sudah kita rencanakan di tahun yang lalu? Tahun ini, pertama, pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui bantuan provinsinya kurang lebih 107 miliar atau 106 miliar. Saya mendapat laporan dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Pemprov hanya memberikan bantuan 4-6 miliar rupiah. Jauh sekali. 100 miliarnya diambil oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat. 4-6 miliar itu pun hanya untuk PBI, penerima bantuan iuran BPJS. Lalu kedua, dana alokasi khusus untuk infrastruktur dari pemerintah pusat itu pun ditarik. Tetapi selama kita punya niat baik, kita harus berpikir mana yang menjadi skala prioritas. Akhirnya hari ini yang menjadi skala prioritas dibutuhkan rakyat adalah pertama jalan. Banyak jalan yang rusak. Saya pastikan kalau kita selesaikan jalan 100% Kabupaten Bogor, duitnya nggak cukup. Tapi harus mana yang menjadi skala prioritas. Skala prioritas kita adalah salah satunya Bogor wilayah utara. Bogor wilayah utara itu pertama ada jalan tambang. Yang disebut jalan tambang. Itu adalah jalan provinsi. Bukan jalan tambang sebenarnya, jalan Parung Panjang. Karena bukan resmi sebagai jalan tambang, itu jalan umum. Konflik antara tambang dengan pengendara. Yang kedua wilayah sekitarnya, ada Kecamatan Gunung Sindur, ada Kecamatan Rumpin. Maka kami melakukan beberapa rasionalisasi anggaran, rasionalisasi program, dan menindaklanjuti Inpres nomor 1 tahun 2025. Instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 adalah melakukan efisiensi. Efisiensinya benar. Pertama, terkait alat tulis ATK. Kedua, terkait perjalanan dinas. Saya sangat mengapresiasi DPRD Kabupaten Bogor hari ini. DPRD Kabupaten Bogor rela melakukan realokasi atau efisiensi besar-besaran anggaran perjalanan dinasnya. Lalu yang ketiga terkait efisiensi beberapa kegiatan-kegiatan rapat-rapat dan lain sebagainya. Dari anggaran-anggaran tersebut
hasil rasionalisasi, hasil efisiensi kita prioritaskan untuk menyelesaikan beberapa jalan di wilayah utara. Yang kedua wilayah timur juga tetap ada untuk wilayah barat, selatan, dan tengah. Berarti hasil efisiensi bukan itu tahun depan ya, tahun sekarang 2025. Untuk infrastruktur berarti? Untuk infrastrukturnya pun kita berfokus yang pertama adalah jalan. Nah, maka saya sudah menyiapkan surat yang akan kami kirim tanggal 8 April 2025 kepada seluruh camat se-Kabupaten Bogor. Walaupun sudah diusulkan dalam musrembang berkali-kali, pasti orang selalu ngomong, Ki, ini jalan udah kita usulkan dari 5 tahun yang lalu. Itu klasik sekali. Di musrembang 5 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu. Saya bersurat, saya kasih waktu 5 hari, para camat, segera berikan kami list di masing-masing kecamatannya, infrastruktur jalan yang rusak parah yang mana, infrastruktur pendidikan mana yang harus dibenahi, infrastruktur kesehatan mana yang harus dibenahi. Dibikin klasifikasi yang menjadi prioritas, yang rusak paling berat yang mana, rusak sedang mana, rusak ringan yang mana. Jadi hari ini baru duduk dilantik semuanya teriak jalan, baru 30 hari. Nggak mungkin 30 hari jalan udah rusak dari hari pertama saya dilantik. Ya, berarti kan prosesnya cukup panjang. Tapi dalam proses panjang ini, ayo segera cari solusi. Gunung Sindur contoh, hampir beberapa jalan kabupaten rusak parah. Ada satu jembatan, yang jembatan pun landasan aspalnya sudah tidak ada, tinggal besi. Nggak perlu saya sebut wilayahnya mana. Tetapi kami sudah berhitung nilai jembatan berapa, nilai jalan berapa. Maka dari hasil rasionalisasi kami akan prioritaskan jalannya dulu. Jembatannya sudah kami laporkan kepada Menteri PUPR. Nah, saya sudah ngomong ke Pak Menteri, hati-hati. Jangan sampai jembatan ini tahun ini atau tahun depan putus. Mohon bantuan dari pemerintah pusat. Nah, tanggal 9 pun saya bertemu dengan Gubernur Jawa Barat. Kita akan bertemu dengan beberapa kepala daerah seprovinsi Jawa Barat. Kita akan sampaikan, Pak, mari kita selesaikan bersama-sama. Bapak selesaikan jalan provinsi, saya selesaikan jalan kabupaten. Exit tol Citerep Cibinong, makanya kalau kita ngelihat beberapa penataan wilayah Cibinong Raya dan beberapa titik mulai mengarah ke beberapa wilayah timur, mulai ke selatan kita mulai garap dari Simpang Gadok, lalu beberapa titik lainnya kita akan mulai di utara dan di barat. Kalau kita bicara exit tol Citerep, kenapa belum tertata? Exit tolnya lahan milik Jasa Marga. Lalu masuk Jalan Mayor Oking adalah jalan provinsi. Nah, saya pun sudah berkomunikasi dengan Pak Gubernur, mudah-mudahan Pak Gubernur juga timnya segera melihat beberapa jalan provinsi yang ada di Kabupaten Bogor, kita berkolaborasi bersama-sama. Jalan nasional selesaikan kewenangan oleh pemerintah pusat, jalan provinsi selesaikan oleh provinsi, jalan kabupaten kami berjuang untuk kita selesaikan. Jadi nanti orang perbatasan itu nggak lagi jadikan standar kalau jalan tuh udah batas, kalau jalannya sudah bagus berarti sudah keluar Bogor. Jokes lama. Jokes lama masih berlaku sampai hari ini. Tapi efisiensi berpengaruh nggak sih sama bantuan keuangan infrastruktur desa, Pak? Bantuan keuangan infrastruktur desa, nah tadi poin terakhirnya adalah kita akan segera menyelesaikan Perbup terkait bantuan keuangan infrastruktur desa agar pemerintah desa segera dapat mengimplementasikan beberapa percepatan pembangunan infrastruktur khususnya jalan-jalan desa yang ada di Kabupaten Bogor. Jadi artinya efisiensi itu sebetulnya sangat baik untuk masyarakat ya. Tujuannya kan baik, di efisiensi kalau untuk anggaran yang ada di APBD terlepas dari APBN dan APBD provinsi, di efisiensi kan duitnya efisiensinya bukan diambil pusat. Cuma dialihkan. Tetap masih ada di daerah. Pemerintah pusat hanya memerintahkan alihkan untuk beberapa kegiatan lebih prioritas untuk kepentingan masyarakat. Cuma yang kurang baik mungkin buat para anggota dewan. Sama Enggak, tapi jalan-jalannya kurang. Tapi ini malah apa ya? Kita melihat dari teman-teman DPRD sendiri, ini malah keinginan dari rekan-rekan anggota DPRD sendiri. Yang benar. Kan hak budgetingnya ada di DPRD. Betul. Kalaupun DPRD tidak setuju, ya tidak akan berjalan. Tapi kita melihat momentum ini, kita melihat DPRD periode 2024-2029, saya lihat semangatnya luar biasa. Kita apresiasi. Mudah-mudahan menjadi momentum kita membangun Kabupaten Bogor bersama-sama antara eksekutif dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk Bogor 5 tahun ke depan. Jadi yang perlu lebih kita apresiasi baik. Anggota Dewan karena sudah korban untuk lebih mementingkan kepentingan masyarakat.
Jadi Pak Bupati, selain memang kita mengandalkan APBN, membangunkan juga butuh peran sinergi dengan pengusaha dan lain-lain. Di luar pemerintah lah ya. Bagaimana Pak Bupati meyakinkan? Jadi sebelum saya dan Pak Ade Ruhandi dilantik, saya bersilaturahmi dengan beberapa perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Bogor. Alhamdulillah responnya cukup baik. Kami mengucapkan terima kasih salah satunya kepada kawasan industri Bogorindo. Kemarin memberikan bantuan juga tempat tidur, kasur buat para korban banjir di Bojongkulur. Lalu kita akan melakukan penataan Lawang Kori. Lawang Kori itu yang di depan Cibinong City Mall. Kemarin dari BNB akan menyumbang granit untuk tamannya. Ada perusahaan granit juga di wilayah Gunung Putri yang menyumbangkan granit juga. Lalu Cibinong City Mall membantu menata kawasan tamannya. Dan inilah kolaborasi kita bersama-sama. Dan beberapa titik lainnya kita ngecat beberapa jalan warna hitam putih untuk Kanstin. Lalu, makanya kalau pagar dicat putih pada ribut. Tapi pada saat dari mulai Stadion Pakansari sampai dengan Tugu Pancakarsa, dinding mural yang jadi warna marun putih atau merah putih, nggak ada yang komplain. Itu kan warna negara kita juga, warna bendera kita. Mau komplain takut dikira komunis. Dan itu catnya mayoritas juga sumbangan dari beberapa pabrik cat. Catnya sumbangan. Kalau teman-teman Pokokan butuh, di garasi belakang masih ada cat hitam, cat putih, cat merah. Kalau bantuin ngecat buat jalan biar rapi. Catnya rumah lu merah putih. Dan inilah di momentum setelah Hari Raya Idul Fitri ini momentumnya apa? Ini harus bisa diimplementasikan di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Bogor. Kita lihat secara visual mulai terlihat ya Pak Bupati, nuansa-nuansa nasionalisme segala macam. Bagaimana kemudian juga menggabungkan dengan kearifan lokal ya Pak Bupati? Ya, jadi kalau bicara kearifan lokal, tadi bicara kearifan lokal masyarakat Kabupaten Bogor, tentunya para pejuang-pejuang kita yang dulu sampai yang sekarang sudah pasti yang namanya kearifan lokal, pasti dalamnya jiwa nasionalismenya cukup tinggi. Karena kita lahir dari para pejuang-pejuang, dan kalau kita telusuri ke atas, kakek, buyut, bapak-bapak sekalian pasti semuanya pejuang-pejuang. Dan hari ini kita sama-sama anak muda, masyarakat Kabupaten Bogor, tunjukkan warna kebangsaanmu, Bung. Karena kalau kita lihat yang diwariskan para pendulu juga, Kuta Udaya Wangsa itu juga nuansanya juga dari daerah. Dan kalau jadi kita itu mau dapat hadiah, tapi hadiahnya bukan sertifikat, bukan piagam. Kalau jadi dan tidak ada perubahan, ada rencana kirab budaya di mana mahkota Prabu Siliwangi pada saat itu tiap berapa tahun atau tiap tahun dikirap dari mulai Ciamis, lalu akan singgah di salah satu kota, lalu akan pulang ke Keraton Sumedang. Dan insya Allah kalau jadi di bulan ini akan singgah di Kabupaten Bogor. Di bulan ini? Bulan ini. Kira-kira berarti ada kirapnya juga nanti? Nah, saya belum tahu mekanisme seperti apa, cuman kita melihat, ini semangat tadi bicara kearifan lokal, bahwa sebelum pemerintah ini berdiri, sebelum negara ini berdiri, negara kita masih terdiri dari beberapa kerajaan yang ada, dan salah satu kerajaan terbesar yaitu Kerajaan Pajajaran. Salah satu kerajaan terbesar adalah Kerajaan Pajajaran yang kita yakini bersama pada saat itu ada di Kabupaten Bogor, dan tentunya ini menjadi sebuah momentum kebangkitan bersama-sama. Bulan April, besok bulan depan Mei, kita pun tanggal 3 Juni akan menyambut Hari Jadi Bogor. Tapi Pak Bupati, ada sebagian kalangan pemerhati budaya yang agak pesimisme. Dia menganggap bahwa kita tuh kearifan kita mulai ditinggalkan, kita mulai kehilangan jati diri segala macam. Nah, Pak Bupati, apa menaruh perhatian nggak terhadap para pemerhati ini, kemudian akan diajak bicara nggak? Saya itu bedanya mungkin agak malu kalau pakai handphone harus ngomong, terus apa yang kita lakukan. Ini kan tipikal orang mungkin beda-beda. Tapi bisa dikonfirmasi ke Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, kita sudah rapat dengan beberapa pemangku kebijakan, salah satunya di Disbudpar. Pertama, kami meminta tim cagar budaya tim inventarisasi cagar budaya diaktifkan kembali. Yang kedua,
dimulai bukan tahun depan tapi tahun ini. Tahun ini beberapa cagar budaya yang ada, bahkan beberapa titik contoh Jaaruten dan lain sebagainya yang masih ada di bawah di sungai, kita minta dinaikkan ke atas. Dan semua tempat tolong dibuatkan tempat yang rapi, dibikin atap yang rapi, dipasang pelang Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Lalu beberapa cagar budaya yang sudah terinventarisir, ada namanya bahasa halusnya juru kunci apa ya? Kuncen. Ya itulah. Itu juga sama, diberikan insentif oleh pemerintah Kabupaten Bogor. Selama ini sudah, tapi jumlahnya belum banyak, kita akan tambah. Lalu yang lebih penting lagi adalah bukan hanya dari sisi budaya, dari sisi keumatan. Nanti kalau kita, ini kan harus imbang antara keumatan dan budaya. Kita selalu ngomong bahwa kalau bicara kuota haji terbesar di dunia, nomor 1 kalau tidak salah Pakistan, nomor 2 Bangladesh, nomor 3 adalah Indonesia. Di Indonesia kuota haji terbesar adalah Kabupaten Bogor. Maka saat kita bicara Bogor bicara haji, maka Bogor bicara dunia. Nah, tetapi pada saat Bogor dengan kuota haji terbesar di Indonesia, Bogor belum memiliki embarkasi haji. Kita boleh punya mimpi, tapi mimpinya harus terukur. Tadi kita pengen perbaiki jalan-jalan yang rusak, terukur. Tahun 2025 berapa persen dari total jalan yang rusak akan kita perbaiki, 2026 berapa persen. Sama halnya dengan tahun 2025. Maka di tahun 2025 kita akan mulai tahapan awal, yaitu pembangunan pusat layanan haji. Pusat layanan haji tempatnya di mana? Di kawasan Stadion Pakansari, yang insya Allah paling lambat ini bulan April, berarti bulan Mei kita akan lakukan peletakan batu pertama pembangunan masjid raya terbesar di Kabupaten Bogor. Di kawasan Pakansari. Kawasan Pakansari. Jadi di depan ada ballroom dengan kapasitas kurang lebih 1.000 orang, ada galeri dan melakukan dan merupakan sejarah peradaban Islam dan juga terkait tokoh-tokoh agama yang sebelumnya ada di Kabupaten Bogor. Di tengahnya ada miniatur Ka'bah yang mana merupakan tempat untuk latihan manasik haji dan umroh. Lalu ada Masjid Agung yang ada di Stadion Pakansari. Peletakan batu pertama akan kita laksanakan di tahun 2025. Insya Allah tahap di tahun 2025 bangunan sudah mudah-mudahan selesai 100%. Dan di tahun 2025 kita mulai melakukan renovasi Masjid Baitul Faizin supaya lebih baik lah. Dan di 2026 kita ada beberapa penataan kawasan di wilayah tengah, barat, timur, utara, selatan. Dan tentunya maksimal di bulan maksimal bulan Mei kita harus sudah melakukan tahapan pembahasan pusat pertumbuhan ekonomi baru di wilayah barat dan timur, yaitu penetapan calon ibu kota Bogor Barat dan Bogor Timur. Walaupun hari ini beberapa rekan-rekan di tim presidium meminta untuk bersilaturahmi, kami minta waktu beberapa hari ke depan, kita akan mulai melakukan tahapan-tahapan membangun komunikasi dan supaya di 2025 kita sudah bisa menetapkan di mana calon ibu kota Bogor Barat, di mana calon ibu kota Bogor Timur. Nah, ini investor jangan ketinggalan. Jangan sampai kami menetapkan terus Bapak mau belanja tanah udah keburu habis tanahnya. Segera datang ke Kabupaten Bogor, investasi di Kabupaten Bogor, saya akan jamin keamanan berinvestasi di Kabupaten Bogor. Yang penting sesuai dengan aturan. Harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan juga kedua yang lebih penting, hari ini masih momentum suasana Lebaran, masih liburan. Okupansi hotel di kawasan Puncak, kita hari ini kalau tidak salah tadi rilis dari Pospol Gadok kurang lebih 53%, belum 100%. Jadi siapapun masyarakat di luar Kabupaten Bogor maupun dalam Kabupaten Bogor jangan takut-takut datang ke Puncak. Efek setelah bencana, seluruh ruas jalan sudah terbuka. Ya, tadi kita sudah ceritakan. Seluruh ruas jalan sudah bisa dilalui. Tidak ada hotel-hotel yang ada lumpur, semuanya bersih. Puncak asri, Puncak masih bersih.
lalu masyarakatnya masih sangat-sangat ramah, taman safari masih menyajikan hewan-hewan yang eksotis yang belum tentu dimiliki oleh wilayah lain selain Kabupaten Bogor. Jadi silahkan datang ke puncak, hotel masih banyak yang kosong, tempat ngopi masih banyak yang enak di puncak. Dan yang ketiga, arus menuju puncak tidak terlalu ramai. Bisa dilihat di beberapa berita yang hari ini muncul, arus puncak walaupun kadang masih dibuka tutup, tetapi walaupun padat, walaupun macet, tapi masih bergerak. Jadi silahkan datang ke Kabupaten Bogor. Kabupaten Bogor adalah milik kita semua. Selain puncak juga mungkin kawasan lain kayak barat dan selatan. Di luar puncak, ini beberapa titik yang belum kita promosikan. Kalau mau main ke barat, ada kebun teh yang lebih, ya tidak kalah cantiknya dengan puncak lah. Ada kebun teh di wilayah Malasari. Lalu ada beberapa tempat menginap yang mungkin di iklan tidak banyak, tapi kalau kita lihat di media sosial, wilayah Pamijahan luar biasa, wilayah Sukamakmur luar biasa. Kita punya ribuan destinasi wisata Kabupaten Bogor. Cukup buka Google, Bapak Ibu bisa lihat bahwa Bogor siap menerima para wisatawan dan Bogor siap menerima para investor siapapun yang akan masuk Kabupaten Bogor. Habis keliling ya hari ini ya. Hari ini tadi pagi dinas. Saya ke Gadok. Kita syuting malam lalu, ya ini kita syuting malam. Sudah setengah 10 ini. Mau jam 10 malam. Berarti bukan pakaian dinas. Ini pelayan Kabupaten Bogor, bajunya seperti ini. Luar biasa. Kepala pelayan saya. Kepala pelayan. Jadi sebetulnya banyak sekali yang ingin kita tanyakan kepada Bupati, tapi tadi kita sudah jam 10 malam. Ya, tapi tadi saya tidak basa-basi. Kami betul-betul ingin membangun Kabupaten Bogor. Sekali lagi, ini logo pelayan, ini baju pelayan masyarakat Kabupaten Bogor. Silakan bersurat kepada pemerintah Kabupaten Bogor, ditujukan kepada Bupati Bogor. Kalau ngomongnya di media sosial, belum tentu saya membaca. Yang kedua, supaya ide, gagasan rekan-rekan sekalian, ayo kita duduk bersama, kita diskusikan bersama. Kami butuh saran, kami butuh masukan, kami ingin Bogor ke depan lebih maju daripada kabupaten kota manapun. Maka setelah kita duduk bersama dan idenya bagus, konsepnya bagus, pemerintah daerah tidak menindaklanjuti, maka silahkan mau ngomong apapun terhadap saya, itu hak Bapak Ibu sekalian. Tapi pada saat Anda punya kemampuan, Anda punya ide dan gagasan yang luar biasa, tapi tidak menyampaikan ide dan gagasannya, dan yang terpenting satu, belajar mengucapkan terima kasih, itu menjadi semangat yang luar biasa buat personil-personil kami yang ada di lapangan. Tidak semua orang buruk, tidak semua orang jelek, banyak orang hebat di Kabupaten Bogor. Dan tentu yang hebat bukan saya. Kita punya kepala desa yang luar biasa. Kalaupun ada satu, ada dua yang kurang baik, wajar, tidak ada yang sempurna. Lalu kita juga punya beberapa tim-tim yang hebat. Tim-tim kita di SKPD banyak yang hebat. Kalaupun ada yang kurang satu dua, wajar, tidak ada yang sempurna. Tapi apapun itu terkait kegaduhan yang terjadi, terkait kepala desa, terkait supir angkot, saya Rudi Susmanto atas nama pribadi dan atas nama pemerintah Kabupaten Bogor, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat atas ketidaknyamanan ini. Tapi terkait supir angkot, kami pastikan distribusinya, tadi pagi saya meminta Dinas Perhubungan untuk menggelar rapat, mengundang beberapa kelompok-kelompok. Pastikan tidak ada dari pemerintah Kabupaten Bogor yang ikut membagi. Karena kalau uangnya masuk Kabupaten Bogor, maka masuk dalam postur APBD. Nah, dan setahu saya berangkatnya dari pemerintah Provinsi Jawa Barat. Tetapi kalau ada dari personil Dinas Perhubungan yang turut serta ikut memotong, nggak usah tunggu besok, hari ini saya copot. Silakan dilaporkan. Silakan dilaporkan. Saya kasih hadiah kalau bisa dapetin. Tapi jangan dipiralkan saja.
dicarikan solusinya. Hari ini cukup kita membuat sebuah kegaduhan karena hari ini lebih baik kita buang energi kita, buang tenaga kita, buang pikiran kita untuk sama-sama membangun Kabupaten Bogor. Ya. Jadi sobat posisi, kita juga diajarkan kalau pemimpin kita memang benar melayani rakyatnya, maka harus kita doakan supaya dimudahkanlah urusannya. Amin. Tapi kalau kerjanya membuat susah, maka kita doakan semoga dipersulit juga urusannya. Tapi saya lihat hari ini semangat Pak Bupati, Kang Rudi Susmanto, dan mungkin para pembantunya sudah mengarah pelayanan kepada masyarakat. Bahkan tadi seragam yang dia pakai bukan seragam jabatan, tapi ini seragam pelayan. Loh iya, ini kan simbol. Mau siapapun, bahkan Gubernur Jawa Barat jarang memakai baju ini. Iya. Gubernur Jawa Barat punya baju sendiri. Dan itulah, jadi kalaupun ada bupati, wali kota di wilayah lain, saya yakin pemikirannya juga sama dengan saya. Bahwa kita ini pelayan, nggak usah sok-sokan. Ya. Tapi tadi kami sangat berharap sekali lagi, ini Bogor dengan jumlah penduduk terbesar seprovinsi Jawa Barat, salah satu wilayah terbesar di provinsi Jawa Barat, kita menjalankan sebuah gerbong yang besar, tidak bisa dipikir satu orang, tidak bisa dijalankan satu orang. Kami butuh bantuan. Ya, siap. Yang pakar IT, pakar media sosial. Ayo munculkan hal-hal positif. Jadi Bogor yang istimewa ini harus kita arahkan menjadi Kuta Budaya Bangsa. Mungkin, pusat kebangkitan bangsa. Ya, pusat kebangkitan bangsa. Barangkali sampai di sini dulu Pak Bupati. Terima kasih. Nanti kita ngobrol-ngobrol di lain kesempatan. Kita terima kasih dan kita harus apresiasi masyarakat Kabupaten Bogor kepada pemerintah. Tidak hanya kita kritik, tapi juga kita sudah belajar setingkat lagi menjadi tadi ya poin kelima itu belajar menghargai dan memberikan apresiasi. Terima kasih Kang Rudi Susmanto. Terima kasih Pak Bupati. Itu Ramadan ini Arifin. Sampai jumpa lagi di Posisi Podcast Literasi dan Inspirasi. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Posisi